Ya ayyuhan nasu inna. Kata Allah, hei semua manusia, aku ingin sampaikan info yang penting. Tancapkan dalam jiwamu, jangan goyah. Ini saking pentingnya, kuatkan prinsip ini pada dirimu. Aku sampaikan berita yang dahsyat dan aku pertaruhkan keagunganku di dalamnya. Kalau bahasa mubalaghahnya begitu. Apa informasinya? Satu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata Allah, aku ciptakan kalian semua manusia cuma ada dua tipe. Dua jenis. Satu dzakar, laki-laki. Kedua untha, perempuan. Allahu akbar. Lihat sini. Inna khalaqnakum. Ini Pak yang pentingnya Pak. Satu. Aku ciptakan kalian, kata Allah. Di penciptaan kita itu penting Pak. Bukan penciptaan biasa. Kita ini makhluk penting. Kita ini makhluk istimewa. Seistimewanya malam Al-Qadar. Kita ini makhluk mulia. Bahkan saking mulianya itu banyak sifat disebutkan menjaga kemuliaan kita. Coba buka Quran surah 17 ayat ke-70. Paling kanan di mushaf di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, semua anak cucu Adam yang manusia itu, yang aku ciptakan yang istimewa itu, karramna, kami muliakan semuanya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkat, ada yang beraktivitas di daratan, ada yang beraktivitas di lautan. Kami berikan kesempatan beraktivitas. Dan yang paling hebat, kami lebihkan kemuliaannya dari semua makhluk yang pernah kami ciptakan sebelumnya. Wa faddalnahum ala katsir mimma khalaqna tafdila. Kami telah ciptakan banyak makhluk sebelumnya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada bebatuan, ada langit, ada bumi. Tapi kata Allah, kami lebihkan saking istimewanya manusia ini, kami lebihkan daripada yang lainnya. Makanya kalau ada orang menyepelekan manusia sampai tidak menganggap kemudian nyawanya, itu pertaruhannya besar. Ini penting saya sampaikan, karena sekarang ini kayaknya manusia itu dianggap ringan. Coba Anda buka setiap hari berita, sedih Pak. Kalau malam kita buka itu nangis, kita mohon ampun sama Allah itu. Kok mudah tiap hari itu ada pembunuhan? Kok gampang menghilangkan nyawa? Kok gampang melukai? Saya mau infokan ya, sekali saja. Itu di Quran surah keempat An-Nisa saja. Yang ayat 92-93 itu, paling kanan pertengahan di mushaf. Kalau Anda buka, itu orang yang merencanakan, menganggap ringan nyawa seseorang sampai membunuh satu orang saja. Apalagi dia beriman kepada Allah, itu langsung disebutkan oleh Allah tempatnya neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Siapa yang merencanakan, siapapun man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung kadang menunjuk pada objek atau subjek tanpa batas setiap personalnya. Bisa lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Punya kedudukan atau tidak. Dia merencanakan sebuah pembunuhan menganggap ringan nyawa seseorang. Kata Allah seakan-akan dia sedang pesan kafling di neraka jahanam. Saya beberapa waktu lalu di jalan saya buka-buka hadis tentang neraka. Hadis tentang neraka. Banyak orang baca hadis tentang surga, saya cari yang neraka. Banyak orang bahas hadis tentang nikmat alam kubur, saya cari siksa kubur. Saya pengen tahu kenapa Hudzaifah al-Yamani pernah melakukannya. Bagus jawaban sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang banyak nanya tentang surga. Hudzaifah, ya Rasulullah, neraka bagaimana? Orang nanya tentang nikmat kubur. Hudzaifah, ya Rasulullah, siksa kubur bagaimana? Sampai sahabat banyak yang kesel. Kamu ini gimana sih? Kita tanya surga, ente neraka. Kita tanya nikmat kubur, ente cari siksa. Kata Hudzaifah, kalau yang nikmat-nikmat bisa mudah kita ikuti. Tapi kalau kita nggak tahu di mana durinya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Anda buka map untuk ke Masjid Ad-Du'a. Tapi kalau nggak disebutkan, di depan 100 meter ada lubang. 300 meter ke depan ada kemacetan. Ambil jalan ke kanan, dekat tukang somai. Kalau nggak disebutkan begitu, bagaimana bisa mencari jalan mudah ke sini? Maka ketika Anda mencari tentang neraka jahanam dalam untaian kalimat Nabi SAW, Allahu Akbar. Nabi sedang duduk-duduk di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, tiba-tiba terdengar bunyi meteor turun. Boom! Kata Nabi, tahukah kalian bunyi apa itu? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Kata Nabi, itu barusan bunyi batu yang dilemparkan ke neraka jahanam. Maksudnya semisal itu jatuhnya. Boom! Dilemparkan. Baru dilemparkan 70 tahun yang lalu, sekarang baru nyampe. Di saking dasarnya kerak neraka jahanam itu dilempar 70 tahun baru nyampe setelahnya. Saking dalamnya.
Dan baru masuk, sudah terasa di alam kuburnya. Itu yang menimpa pada Firaun sampai diabadikan supaya kita menghindarinya, bukan diikutin, Joni. Supaya kita hindari. Buka Quran surah 40 ayat 45 sampai 46-nya. Di 46-nya dahsyat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka jahanam. Tampak, capek. Saya pernah didebat oleh orang liberal. Ustaz, nggak ada siksa kubur. Kita tuh cuma tidur di alam kubur. Saya bilang, Mas sini. Anda tidur, mimpi ketemu kuntilanak. Bangun nggak? Bangun, Ustaz. Sekarang Anda mimpi ketemu neraka jahanam dan nggak bisa bangun lagi. Bukankah itu siksaan? Hah? Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dijanjikan siksa yang berlipat. Saya mau tanya pada orang-orang sekarang ini, begitu entengnya menganggap nyawa manusia, kata Allah neraka jahanam. Siapa orang beriman yang mau pesan kafling neraka jahanam? Siapa yang mau bermusuhan dengan Allah? Siapa yang mau dilaknat Allah? Siapa yang mau digandakan siksanya di neraka kelak? Enggak ada yang mau. Tapi kok sekarang kelihatan ringan? Makanya hurufnya sederhana, inna, tapi dalam. Allah saja mengagungkan penciptaannya tentang kita. Maka bagaimana kita menganggap ringan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu mesti ingat, saya sering pesankan, kalau Anda ikut ta'lim, tapi tiba-tiba mengarahkan Anda pada kekerasan yang tidak wajar, tidak sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, cepat tinggalkan. Anda mau hijrah, tiba-tiba diajarkan, tembak ini, bikin bom panci, bom open, bom kulkas, segera jauhi. Saya kan di sini waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Wah, ingat persis saya di sebelah sini yang nanya tuh. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jelas ya? Nah, jadi ini jangan dianggap ringan. Tapi kita mesti sadar, karena kita makhluk istimewa, maka Allah menjaga tata aktivitas kita. Ini mata istimewa, Pak, spesial. Anda mau bikin seperti ini, nggak akan bisa. Saya sudah berkali-kali ketemu dokter mata. Belajar, tanya, Ustadz, ditunjukkan gambarnya. Ini saraf mata tuh begini. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Nggak bisa, Pak. Sempurna. Makanya saking istimewanya, Allah minta dijaga. Jangan gunakan mata pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang telah merasa punya iman, matanya jaga. Jangan lihat yang tidak baik. Karena mulia. Masuk ke lisan. Muncul larangan-larangan yang tidak baik. Jauhi. Larangan tidak baik, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kata Nabi, katakan yang baik-baik, tak mampu diam sampai ke ujung kaki. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Dikuatkan kemudian di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itulah manusia. Apalagi punya iman. Sekarang saya tanya pada diri kita masing-masing. Jangan tunjuk orang lain. Berapa kali lisan kita digunakan pada yang tidak baik? Padahal kita mengatakan kita manusia yang dibanggakan oleh Allah. Berapa kali telinga mendengar yang tidak baik? Berapa kali kaki melangkah dengan sombong? Hanya Allah kirimkan mobil yang bagus saja, pamernya sudah luar biasa. Biasanya jalan biasa-biasa, sekarang mau salat subuh muterin komplek dulu. Pim, akhi, ayo ke masjid, akhi. Berapa kali berbuat salah? Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti dia tuh. Nah, ini satu nih. Jadi ini penting, awas hati-hati. Karena itu jangan pernah rendahkan saudara kita. Walaupun berbeda dengan kita. Nah, ini sifat umum. Awas ya, hati-hati, jaga ini dengan baik nih. Karena itu dilarang dalam Islam mencela. Pada perbuatan yang tidak diperkenankan untuk mencelanya. Bahkan saya pernah katakan pada Anda, Fir'aunnya. Sejahat-jahatnya Fir'aun. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi tetap Allah tidak pernah menyebutkan namanya. Yang disebutkan gelarnya. Kenapa? Karena boleh jadi ada nama yang sama, tapi tidak melakukan perbuatan yang serupa. Dan Allah mengajarkan yang salah itu bukan namanya, yang salah perbuatannya. Anda ini ingin merubah perbuatan atau menggunjingkan orangnya. Tinggi adab dalam Islam. Mulia akhlak dalam Al-Quran. Ini poinnya. Nah sekarang, untuk menghormati ciptaan Allah ini, untuk menjaga diri kita, maka Allah menginfokan kepada kita, ada dua jenis manusia. Dan tidak ada yang ketiga. Awas,
begitu Anda mencari yang ketiga atau di luar yang dua ini, maka Anda sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan Anda. Itu yang coba kita bantu untuk kembali kepada jati dirinya yang sesungguhnya. Satu, min dzakarin inna khalaqnakum min. Awas, awas, minnya tanwi'. Menunjuk kepada naw'iyah, jenis. Ada min tabi'id. Ada min menunjuk huruf jar, min ila'an ala fi rubaba kaflam. Ada tanwi' menunjuk kepada turunan jenis. Kata Allah cuma ada dua jenis manusia. Gini, kalau Anda ingin tahu jenis handphone, datang pada siapa? Tukang handphone. Kalau ingin tahu jenis mobil terbaru, datang ke mana? Dealer mobil. Kalau ingin tahu tentang manusia, tanya penciptanya. Ini kata yang menciptakan, ini aneh kadang-kadang manusia. Saya nggak paham juga sekarang. Banyak manusia yang aneh hari ini nih. Tukang handphone, didengar. Tukang mobil, didengar. Tukang A, tukang B, didengar. Tapi pencipta sendiri diabaikan, kan aneh. Bahkan dia yang menciptakan tukang handphone, dia yang menciptakan tukang dealer, dia yang menciptakan semuanya. Kenapa kemudian kita abaikan? Kata Allah cuma ada dua jenis manusia. Satu dzakarin. Dzakar. Yang kedua unta. Awas, bahasanya yang benar, bukan unta. Unta. Tak. Unta. Secara singkat, kalau bukan laki-laki, maka dia perempuan. Awas. Di manusia ada berapa? Dua. Awas, manusia sejati cuma dua. Saya sedang bicara sisi ilmiah ya, argumentatif. Ingat, jadi kalau nanti ingin diskusi, kita diskusi. Baik. Dan ini bukan kaleng-kalengan, ingat, informasinya ada. Satu laki-laki, dua. Jadi cuma dua model ini. Mau anak kecil, remaja, dewasa, tua, tetap dua. Nggak ada kecil laki-laki, remaja jadi perempuan. Begitu dewasa laki-laki lagi, kakek-kakek perempuan lagi. Tidak, sifatnya abadi. Kalau dia lahir laki-laki, laki-laki. Kalau dia lahir perempuan, jadi perempuan. Cuma dua jenis ini. Maka tidak ada laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Dan tidak ada perempuan yang terlampau kemudian sejati menjadi laki-laki. Paham sampai sini? Karena itulah kalau ada kemudian yang bergeser dari sini, kita dakwahi untuk kembali. Dengan cara yang lembut. Bangun malam tahajud, kita doakan dia. Ya Allah, jadikan dia kembali kepada nilai kelaki-lakiannya. Kembalikan dia kepada fitrah keperempuanannya. Tunjukkan, dorong, sampaikan pesan-pesan di masa lalu. Bantu dia untuk sembuh. Bukan kemudian didorong untuk mempertahankan apa yang dia rasakan keliru. Itu sepakat semua dokter-dokter di zaman dulu. Ini ada kekeliruan sampai sekarang. Jika ada paham-paham kemudian menguatkan paham yang salah itu, maka jauhi itu. Ada orang berkata, kamu memang sudah homo dari fitrahnya. Fitrahnya homo. Dia aja lahir punya bapak, punya ibu. Kalau nggak ada bapak ibu, mustahil yang bicara ini bisa ngomong. Hati-hati dengan paham-paham demikian. Bahkan dalam fikih pun jadi ketat. Orang-orang yang keluar dari dua jati diri ini, maka diturunkan grade-nya ketika dia ibadah. Misal, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, nggak bisa jadi imam dalam jamaah. Bisa bubar sholat. Allah. Bubar orang. Awas, karena sekarang ini banyak yang keluar dari ini sampai merubah dan ganti penampilan. Baru kemarin saya dapat berita turunan. Bahkan ada orang yang ganti kemudian penampilan dirinya, ganti kelaminnya sampai pakai cadar kemudian umrah. Itu bukan bagian kebanggaan. Dan mohon maaf ya, kalau ada yang berubah dari fitrah, itu jangan dibikin-bikin kemudian dengan istilah-istilah yang bagus. Maksiat itu jangan dibagusin. Kalau dibagusin jadi profesi nantinya. Jadi kebiasaan. Di sekarang kan banyak dikemas dengan kalimat-kalimat bagus. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Yang besar-besar disebut koruptor. Kayak keren jadinya. Dulu orang keliaran malam, kalimatnya itu tajam supaya dihindari. Sekarang dibagus-bagusin. Kupu-kupu malam. Apa salah kupu-kupu? Kupu-kupu aja nggak begitu? Ini dua ini. Ya, paham sampai sini? Nah, maka dari itu kembali ke sini, ajak teman-teman kita kepada jalan yang baik dengan cara yang benar dan lembut. Nah, sekarang lihat. Min dzakari wa untha. Belum selesai? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan setiap lelaki perempuan ini masing-masing punya karakter yang tak bisa kita paksakan semuanya. Karakter pertama, syu'uba, mengacu pada komunitasnya melahirkan karakter yang berbeda. Contoh, komunitas kumpul di wilayah Sumatera, maka jadilah kemudian ahli Sumatera. Komunitas kumpul di Jawa, maka bagian muncul Jawa. Kumpul di Lampung, maka jadi ahli Lampung. Sampai ke Papua, ini baru Indonesia. Maka komunitas yang ada di Sumatera boleh jadi punya karakter yang tak sama kemudian dengan Jawa. Yang tak sama dengan yang di Lampung.
Tak sama sampai ke Papua, semua ada keragaman. Bahkan satu tempat pun, satu pulau, itu kata Al-Quran, sukunya bisa beda. Wa qabail, jamak dari kata qabilah. Silakan cek. Sumatera saja di Medan ada berapa marga di sana? Di Jawa ada berapa? Di Lampung mungkin akan ditemukan. Ini kalau Allah yang sampaikan, pasti terjadi. Pasti benar. Di Arab saja banyak. Di Indonesia beragam, luar biasa. Indonesia itu Pak, paling beragam luar biasa. Pulau aja 13.677 pulau. Itu belum masuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Itu. Baru yang itu saja. Nah, apa tujuan kemudian kita berkomunikasi, berkomunitas, bahkan beda-beda suku itu untuk menunjuk pada aspek yang pertama. Lihat sini. Lita'arafu. Satu, ini poin kita. Aku ciptakan kata Allah manusia. Jenisnya ada dua, laki-laki perempuan. Tempatnya bisa beda-beda. Bahkan bisa beda RT, beda RW, beda desa, beda kelurahan, beda kecamatan, sampai beda negara. Apa tujuannya? Supaya kita bisa berteman. Ta'aruf. Tak kenal maka tak? Ta'aruf, Cepi. Tidak selalu tak kenal itu mesti sayang. Anda kenal dengan istri tetangga, apakah langsung sayang? Kan tidak. Tak kenal maka tak? Ta'aruf. Ini rumus pertama. Maka kita berteman. Karena sifatnya nas, maka teman secara umum itu tak dibatasi. Awas, ini teman umum ya. Bukan teman dekat, bukan sahabat, bukan teman kepercayaan. Yang di Quran disebut wali atau aulia. Beda. Teman sifatnya umum. Jadi Islam itu jangan diajarin toleransi, sudah khatam. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri mengajak kita pada pertemanan. Diawas, jangan pilih-pilih kalau sedang berteman. Anda bertetangga masuk komplek, mungkin tetangga Anda ada yang Nasrani, yang Kristen. Mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada ragamnya yang tak sama. Kata Quran, walaupun Anda berbeda keyakinan, tapi sama-sama manusia, jangan dihambat untuk membina hubungan muamalah dalam hukum universal keduniaan. Khatam kita. Bahkan Nabi punya turunan-turunan ajaran. Kata Nabi, indahnya dalam ajaran Islam, jangan bedakan ketika Anda akan berbagi dengan tetangga, sekalipun beda keyakinan di dalamnya. Pernah dengar hadis ini? Jika Anda masak makanan, kemudian baunya sampai ke rumah tetangga, tercium baunya, maka bagilah ia dari makanan itu, walaupun hafal. Walaupun hanya kuahnya. Tapi jangan baca terjemahan ya. Awas, Anda masak opor ayam, opornya Anda makan, kuahnya Anda bagi. Kok saya cuma diberi kuahnya Pak? Maaf ya Bu, memang pengennya sih sama opornya, cuman hadis Nabi. Yang salah tuh, Nabi yang Anda salahkan, Anda yang nggak paham. Maksudnya di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama memang Anda cuma punya bumbu kuah saja, maka bagi. Yang kedua mungkin tempe yang dimasak, bumbunya bumbu opor. Sekarang banyak kejadian demikian. Supaya tetangga nggak salah paham, memang yang dimasak tempe, cuma bumbunya opor, bagi. Tapi pertanyaan saya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Tidak teman-teman. Anda punya tetangga mungkin Kristen. Anda punya tetangga mungkin juga Hindu, mungkin juga Buddha, bahkan dalam ajaran universal, Allahu Akbar, jangan sakiti mereka. Jadikan bagian dari tetangga kita yang baik. Anda punya makanan, bagi. Sambangi, ketok pintu. Ya, pagi Pak, pagi, ini ada sedikit rezeki, ada makanan mungkin bisa dibagi. Bapak baik sekali bisa berbagi. Bukan baik, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Itu yang dikeluarkan. Al-Quran yang mengajarkan saya. Mungkin terus-terusan kalimat itu keluar. Al-Quran, Allah, Rasulullah. Itu jadi asbab hidayah dalam jiwanya. Mungkin besok-besok pintu rumah Anda diketuk sudah pakai salam. Tok-tok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka, Waalaikumsalam. Ternyata tetangga Anda yang tadi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, cuma mau nanya. Apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Apa? Jadi rumusan kehidupan kita itu Al-Quran sudah jelas. Makanya founding father negara kita itu saat merumuskan dalam undang-undang dasarnya, merumuskan dalam tautan Pancasilanya, poin-poin ini hadir, khatam kita. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah jelas, sudah paham kita. Al-Quran mengajarkan, tinggal dipraktekkan. Nabi tinggal tetangga ketika di Madinah, Yahudi ada, Nasrani ada, biasa-biasa saja secara umum dalam pergaulan. Ya, kadang pertukar dalam niaga, kadang beli ini, kadang bergadai kepada Yahudi, itu biasa.
Kalau Anda bertanya ada yang kerja misalnya bosnya non-muslim, itu biasa saja, nggak apa-apa. Sah hukumnya karena zaman Nabi pun niaga, nggak ada masalah. Cuma nanti fikih muamalahnya diatur seperti apa yang tidak melanggar ketentuan dalam Islam. Itu poinnya. Ya. Jelas sampai sini?